Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Oktaviani. NIM saya 200504619. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammad. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membawakan media pembelajaran interaktif berbantuan dengan Microsoft PowerPoint. Berikut media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat mengenai materi barisan dan deret aritmetika dan geometri pada kelas 11 sekolah menengah atas. Simak videonya baik-baik ya. Nah, jadi berikut video yang sudah saya buat. Berikut merupakan media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat. Halo adik-adik semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmetika dan geometri. Bagaimana adik-adik semua, apakah masih semangat? Ya, tentunya masih semangat ya dalam mempelajari barisan dan deret aritmetika dan geometri. Karena sangat menyenangkan, bukan? Nah, jika di sini kita akan klik start, maka akan berpindah ke slide selanjutnya, yaitu menu utama. Di menu utama ini terdapat beberapa icon, di mana di sini icon musik, kemudian di sini profil, icon menu utama, petunjuk penggunaan, dan icon keluar dari media pembelajaran interaktif. Nah, jadi misalkan pertama di sini saya mengklik profil. Di sini akan keluar profil dari pembuat media pembelajaran interaktif, yaitu saya sendiri. Di sini ada nama saya, Erika Oktaviani, NIM 20050460109, kemudian saya dari kelas A angkatan 2020, program studi Pendidikan Matematika dan dari Universitas Muhammad. Nah, jadi di sini kita bisa mengklik tombol sebelumnya atau selanjutnya atau di menu utama. Misalkan kita ngeklik di menu utama ya. Nah, kita akan kembali ke sini. Kemudian untuk mengetahui icon-icon yang ada di sini, kita klik icon petunjuk. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan mengenai tujuan dari icon-icon ini untuk apa sih. Nah, jadi di sini kalian bisa baca ya. Kemudian kita kembali ke menu utama lagi. Nah, jadi di sini kita akan masuk kepada materi. Namun sebelumnya akan dipaparkan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi dan contoh soal, dan link evaluasi. Nah, langsung saja kita ke kompetensi inti. Kita klik icon yang ada di kompetensi inti. Nah, jadi kompetensi inti yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi inti yang keempat atau yang terakhir yaitu mengolah, menalar, menyaji dalam rangka
ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif, kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Kemudian, kita bisa langsung mengklik icon selanjutnya. Di sini langsung kepada kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasarnya yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.6 menggeneralisasikan pola bilangan dan jumlah pada barisan, aritmetika, dan geometri. Kemudian kompetensi dasar untuk yang keterampilannya 4.6 menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual atau termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Kita bisa juga ke menu utama ya. Kita akan kembali lagi ke menu utama. Tadi sudah kompetensi dasar. Kemudian kita ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensinya ada 6 dalam materi barisan dan deret aritmetika ini. Yang pertama, menentukan n suku pertama dan rumus suku ke n dari suatu barisan bilangan. Kemudian menentukan beda, rasio, suku ke n, rumus suku ke n dari suatu barisan bilangan. Kemudian menentukan suku tengah barisan aritmetika dan geometri. Menentukan barisan dan deret baru dari penyusupan beberapa suku pada deret awal, menentukan jumlah rumus, n suku barisan dan deret aritmetika dan geometri, menentukan nilai limit dan kekonvergenan suatu deret geometri hingga. Ini untuk indikator pencapaian kompetensi. Balik lagi ke menu utama. Kita akan melihat mengenai tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan penugasan peserta didik dapat satu menentukan n suku pertama dan rumus suku ke n dari suatu barisan bilangan dengan benar. Kemudian 2, menentukan beda rasio suku ke n, rumus suku ke n dari suatu barisan bilangan dengan benar, menentukan suku tengah barisan aritmetika dan geometri dengan benar, menentukan barisan dan deret baru dari penyusupan beberapa suku awal dan deret, kemudian menentukan rumus jumlah n suku barisan dan deret aritmetika dan geometri dengan benar, dan yang terakhir ada menentukan nilai limit dan kekonvergenan suatu deret geometri tak hingga dengan benar. Ya, jadi kita kembali lagi ke menu home. Kemudian kita masuk ke materi. Di sini ada barisan dan deret secara umum. Nah, barisan adalah fungsi yang domainnya berupa bilangan asli dan daerah hasilnya atau range-nya itu berupa himpunan bilangan real. Kita dapat menyatakan suatu barisan dengan cara mendaftarkannya seperti A1, A2, A3, dan seterusnya. Atau bisa juga kita singkat dengan notasi AN dengan M elemen bilangan asli. Untuk barisan yang sukunya berhingga, misalnya dari suku pertama hingga suku ke K, kita dapat menotasikannya sebagai AN, N sama dengan 1 sampai dengan K. Nah, jadi ada beberapa contoh dari barisan. Misalkan barisan bilangan bulat, kemudian barisan bilangan prima, barisan bilangan kuadrat, barisan aritmetika, dan barisan geometri. Nah, masih banyak lagi sebenarnya contoh barisan yang telah didefinisikan oleh para matematikawan kita ya sebelum-sebelumnya. Nah, sedangkan penjumlahan beberapa suku berurutan dari barisan disebut dengan deret. Sebagai contoh, jika kita diberikan barisan AN dengan n elemen bilangan asli, maka A1 ditambah A2 ditambah A3 adalah salah satu deret dari barisan tersebut. Kemudian kita next. Nah, di sini agar lebih memahami mengenai konsep barisan dan deret, kita akan mencoba mengerjakan soal berikut ya. Diberikan barisan 1 per n dengan n elemen bilangan asli, tentukan nilai dari suku ke n barisan tersebut. Tentukan juga jumlah 4 suku pertama barisan tersebut. Nah,
Untuk menyelesaikannya, kan N ini merupakan elemen himpunan bilangan asli ya. Jadi, jika ditanya tentukan nilai dari suku ke-10, jelas bahwa nilai dari suku ke, maksud saya suku ke-100, jelas bahwa nilai dari suku ke-100 adalah 1/100. Kemudian untuk jumlah 4 suku pertamanya yaitu 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 sehingga menghasilkan 25/12. Selanjutnya kita masuk kepada materi kita yaitu barisan dan deret, aritmetika, dan geometri. Jadi yang pertama kita ke aritmetika terlebih dahulu. Barisan aritmetika. Barisan aritmetika ini merupakan barisan yang sebagai suatu barisan yang memiliki beda konstan atau bedanya itu tetap. Nah, suku ke N dari barisan aritmetika biasanya dinotasikan dengan UN. Sebagai contoh, barisan bilangan ganjil positif 1, 3, 5, 7 adalah barisan aritmetika karena apa? Karena dia memiliki beda yang tetap, yaitu bedanya dapat kita cari dengan 3 dikurang 1, 5 dikurang 2, 7 dikurang 5, yang akan menghasilkan bedanya yaitu 2. Nah, misalkan di sini UN suku ke N suatu barisan aritmetika dengan beda konstan B dan suku pertama U1 sama dengan A. Nah, kita perhatikan bahwa U1 kan tadi sama dengan A. Kemudian U2 sama dengan A ditambah bedanya tadi. Kemudian U3 ditambah A ditambah 2B. U4 sama dengan U ditambah 3B. Maksudnya A ditambah 3B, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, secara induktif, kita bisa lihat bahwa suku ke N dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Jadi, kita dapat rumus suku ke N dari suatu barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B, di mana A ini suku pertama, N banyaknya suku, dan B adalah beda dari barisan aritmetika. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu contoh soal terlebih dahulu ya. Jadi contoh soalnya, soal 2 diberikan barisan 2, 5, 8, 11, 14, tentukan suku ke 100 pada barisan tersebut. Nah, penyelesaiannya, perhatikan bahwa barisan tersebut memiliki beda konstan. Dengan A-nya itu sama dengan 2, bedanya itu 5 dikurang 2, 8 dikurang 5, 11 dikurang 8, 14 dikurang 11, itu nanti bedanya akan menghasilkan 3. Jadi barisan ini merupakan barisan aritmetika, karena tadi kita sudah punya rumus di mana UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B, maka dapat kita tulis UN sama dengan 2 ditambah 3 dikalikan N dikurangi 1 sehingga menghasilkan 2 ditambah 3N dikurang 3 sama dengan 3N dikurang 1. Nah, jadi 10 ke 100 adalah 100 sama dengan 3 dikali 100 dikurang 1 sama dengan 299. Nah, ya, baik adik-adik sekalian, di sini saya akan memberikan kalian sebuah tips and trick ya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jika ditanyakan itu rumus suku ke N atau dia itu menanyakan U100 itu berapa, U sekian itu berapa. Nah, jadi perlu kita ketahui, kita di sini pertama-tama itu mencari beda dari barisan tersebut. Kita tahu bahwa bedanya itu kan 3. Nah, jadi kita dapat menuliskan UN sama dengan 3N. Nah, karena suku pertama ini 2, tadi kita sudah mempunyai 3N ya, adik-adik. Nah, agar 3N ini nantinya akan menjadi 2, itu akan dikurangkan atau dijumlahkan berapa agar dia akan menghasilkan 2. Nah, jadi kita tahu ya, 3N dikurang 1 itu kan nantinya akan menghasilkan positif 2. Nah, jadi
untuk mencarinya kita bisa langsung menuliskan UN sama dengan 3N dikurang 1. Ini tentunya akan menghemat waktu jika adik-adik misalkan soalnya itu berupa pilihan ganda. Jadi bisa langsung menggunakan tips and trick seperti itu. Nah, mungkin itu ya tips and trick dari saya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu di sini ada suku tengah dari barisan aritmetika. Nah, misalkan diberikan barisan aritmetika yaitu U1, U2, U3, sampai UN untuk setiap bilangan ganjil, suku tengah dari barisan aritmetika tersebut adalah suku ke T, dengan T sama dengan M dikurang 1/2. Nah, ini kan kita ingat nih bahwa suku tengah dari barisan aritmetika itu merupakan median dari barisan tersebut ya. Nah, jika banyaknya suku pada suatu barisan aritmetika adalah ganjil, maka mediannya juga merupakan bagian dari barisan tersebut. Nah, tetapi jika banyak sukunya dari barisan aritmetika itu genap, maka mediannya bukan merupakan bagian dari barisan tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk pencarian suku tengah barisan aritmetika, kita hanya akan berfokus kepada barisan aritmetika yang banyak sukunya itu ganjil. Dimana untuk mencari median atau nilai tengah, kita juga menggunakan rumus ini kan, T sama dengan M dikurang 1 dibagi 2. Nah, oleh karena itu, untuk mencari suku tengah barisan aritmetika, kita tulis di sini UT sama dengan UN ditambah 1/2 sama dengan A ditambah N tambah 1/2 dikurang 1 dikalikan B. Baris awal ini merupakan rumus dari rumus suku ke N tadi ya, yang UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Nah, sehingga jika kita operasikan ini akan menghasilkan U1 ditambah UN dibagi 2. Nah, akibatnya suku tengah dari suatu barisan aritmetika dengan banyak suku ganjil adalah UT sama dengan UN ditambah 1/2 sama dengan U1 ditambah UN dibagi 2. Ya, selanjutnya kita akan ke contoh soal. Dari suku tengah barisan aritmetika. Ya, jadi di sini contoh soalnya diberikan barisan aritmetika 5, 9, 13 sampai dengan 405. Tentukan nilai suku tengah dari barisan tersebut. Nah, pertama-tama kita harus tinjau apakah barisan tersebut itu merupakan barisan aritmetika atau bukan. Nah, untuk meninjau barisan tersebut barisan aritmetika atau bukan, kita dapat melihat beda dari setiap suku-sukunya, apakah bedanya itu konstan atau tidak. Nah, ternyata di sini memiliki beda konstan, yaitu 9 dikurang 5 itu akan sama dengan 13 dikurang 9, yaitu 4. Nah, kemudian kita tahu bahwa U1-nya itu atau A-nya itu adalah 5 ya, suku pertama. Nah, oleh karena itu ini kan 405 ini kan merupakan UN. Kita akan mencari banyaknya suku dari barisan tersebut itu berapa. Nah, kemudian di sini kita menggunakan rumus suku ke N tadi, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B, yaitu 405 sama dengan 5 ditambah N dikurang 1 dikali 4. Kenapa di sini masih dituliskan N? Karena kita tidak tahu ya N itu merupakan banyaknya sukunya itu berapa sih. Nah, jadi di sini 405 dikurangi 5 menghasilkan 400, kemudian di sini 4 dikalikan N dikurang 1, sehingga nanti ditemukan N-nya itu 101. Nah, karena N-nya ini 101, kan 101 ini merupakan ganjil ya. Maksudnya banyaknya sukunya itu ganjil, sehingga pasti dia memiliki suku tengah. Tadi karena U1-nya sama dengan 5 dan U101-nya sama dengan 405, dengan menggunakan rumus yang sudah kita temukan tadi, dapat kita ketahui bahwa suku tengah dari barisan tersebut adalah 205. Seperti itu ya adik-adik, apakah kalian sudah memahami? Tentunya memahami ya, karena ini mudah sekali bukan? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke
materi selanjutnya yaitu mengenai penyisipan barisan aritmetika. Nah, kita dapat menyisipkan suatu barisan aritmetika dengan banyak suku K di antara dua bilangan real X dan Y. Di sini kita tinjau X sebagai suku pertama barisan aritmetika hasil penyisipan tersebut dan Y sebagai suku akhirnya. Oleh karena itu, banyaknya suku dari barisan aritmetika baru hasil penyisipan ini adalah K ditambah 2. Maka U K ditambah 2 itu akan menghasilkan Y sama dengan X ditambah K ditambah 2 dikurang 1 dikali B aksen, di mana B aksen ini merupakan beda dari barisan aritmetika yang baru. Sehingga akan ekivalen dengan Y dikurang X sama dengan K ditambah 1 dikali B aksen. Sehingga untuk mencari beda dari barisan aritmetika baru itu dapat dicari dengan B aksen sama dengan Y dikurang X per K ditambah 1. Kemudian di sini ada contoh soal. Contoh soal dari penyisipan barisan aritmetika. Di antara bilangan 10 dan 20 akan disisipkan sebanyak 100 bilangan yang membentuk barisan aritmetika. Tentukan beda barisan hasil penyisipan tersebut, kemudian tentukan juga nilai dari suku ke-11 barisan tersebut. Nah, dengan menggunakan rumus tadi, yaitu B aksen sama dengan Y dikurang X dibagi K ditambah 1. Karena suku pertamanya atau A-nya itu 10, maka B aksen sama dengan 20. 20 ini merupakan Y-nya, kemudian X-nya ini yang 10. Sehingga 20 dikurang 10 per K ditambah 1. K ini banyaknya bilangan yang akan disisipkan. Ini kan banyaknya 100 ya. Sehingga 100 ditambah 1, karena rumusnya K ditambah 1. Sehingga untuk mencari suku ke-11, U11 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. B-nya tadi kan sudah kita cari dengan rumus beda barisan aritmetika yang baru hasil penyisipan. Jadi, U11 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. A-nya tadi 10, N dikurang 1-nya itu 10, dan B-nya itu 10 hasil dari B aksen 10 per 101, sehingga menghasilkan 1110 per 101. Selanjutnya kita akan masuk ke materi deret aritmetika. Deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku berurutan dari barisan aritmetika. Biasanya kita ingin mencari jumlah n suku pertama dari barisan aritmetika. Oleh karena itu, selanjutnya kita notasikan Sn sebagai jumlah n suku pertama dari barisan aritmetika. Tentunya di sini kita akan mencari rumus dari Sn. Tetapi bagaimana caranya? Nah, sebelum itu kita perhatikan bahwa tadi U1 sama dengan UN. U1 itu kan sama dengan A. Kemudian UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Sehingga jika dioperasikan akan menjadi 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Kemudian begitu juga U2 ditambah U1, U3 ditambah U2 itu akan sama-sama menghasilkan 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Sehingga didapatkan UN ditambah U1 sama dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan B juga. Nah, tentunya fakta yang tadi itu akan sangat membantu kita dalam menentukan rumus dari suku ke N. Nah, menurut definisi Sn itu kan tadi kan deret aritmetika merupakan penjumlahan suku-suku berurutan atau dinotasikan Sn. Berarti Sn ini merupakan U1 ditambah U2 ditambah sampai seterusnya hingga UN. Nah, mengingat bahwa penjumlahan bilangan-bilangan real itu bersifat komutatif, sehingga kita bisa menuliskan UN itu, sehingga kita bisa menuliskan Sn sama dengan UN ditambah UN dikurang 1 ditambah
sampai U1. Ini merupakan kebalikan dari yang pertama ini. Nah, oleh karena itu, jika kita menjumlahkan kedua persamaan, yaitu persamaan yang atas tadi ditambahkan dengan yang bawah, itu menghasilkan seperti ini. Akibatnya jika kita operasikan ya, nanti kita akan menemukan jumlah n suku pertama dari suatu barisan aritmetika, yaitu yang ini, Sn sama dengan n per 2 atau 1 per 2 dikalikan 2A ditambah n dikurang 1 dikalikan B. Jadi seperti itu ya cara menemukan rumus dari Sn. Langsung saja kita lanjut ke contoh soalnya. Jadi contoh soal dari deret aritmetika yaitu diberikan barisan aritmetika 1727, 3747 dan seterusnya. Tentukan jumlah dari 10 suku pertama barisan tersebut. Nah, suku pertama yaitu A-nya itu sama dengan 17, kemudian B-nya atau bedanya 27 dikurang 17, 27 dikurang 27, 47 dikurang 37 sehingga menghasilkan 10. Nah, karena tadi kita sudah mempunyai rumus yang 2,4, 2,4 maksudnya, jadi jumlah dari 10 suku pertama yaitu tadi kan rumusnya Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n dikurang 1 dikalikan B. Tadi kan yang ditanya merupakan 10 jumlah 10 suku pertama, sehingga yang ditanyakan adalah S10. Maka S10-nya yaitu 10 per 2 dikali 2 dikali 17 ditambah 10 dikalikan 10 dikurang 1, sehingga menghasilkan 620. Selanjutnya kita akan masuk ke materi geometri. Barisan dan deret geometri ya adik-adik. Kita klik di sini geometri karena aritmetikanya sudah. Kemudian kalau adik-adik ingin melihat materi yang tadi nih, misalkan belum sempat dicatat atau gimana ya, adik-adik bisa klik tombol yang sebelumnya. Saja di sini barisan geometri. Nah, sebelum kita mendefinisikan barisan geometri, kita terlebih dahulu akan mendefinisikan rasio dari suatu barisan. Tadi kan di barisan aritmetika kita menemui istilah beda. Kalau di barisan geometri kita menemui istilah rasio. Nah, jadi rasio dari suatu barisan itu merupakan perbandingan dari suku ke K tambah 1 dengan suku ke K untuk setiap bilangan asli K. Jadi untuk mengetahui barisan geometri itu apa, jadi barisan geometri sendiri didefinisikan sebagai suatu barisan yang memiliki rasio konstan. Sama seperti barisan aritmetika, rumus suku Kn dari barisan geometri juga dinotasikan sebagai UN. Sebagai contoh, barisan 2, 4, 8, 16, 32 merupakan barisan geometri karena rasionya konstan. Nah, rasio tadi kan merupakan perbandingan dari suku ke K ditambah 1 dengan suku ke K. Jadi, rasionya yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 16 dibagi 8 sama dengan 32 dibagi 16, yaitu menghasilkan 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mendapatkan rumus suku ke N dari barisan geometri. Nah, kita misalkan UN merupakan suku ke N suatu barisan geometri dengan rasio R dan suku pertama U1 sama dengan A. Perhatikan bahwa U1 sama dengan A, sehingga U2 sama dengan AR, dan U3 sama dengan AR pangkat 2, U4 sama dengan AR pangkat 3. Begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu, secara induktif bisa kita lihat bahwa suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Sehingga rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan AR dipangkatkan N dikurang 1. Kemudian kita next. Di sini ada contoh soalnya. Jadi contoh soalnya yaitu diketahui barisan
kita diberikan barisan 5, 10, 20, 40, 80. Tentukan nilai dari suku ke-9 barisan tersebut. Nah, kita harus meninjau terlebih dahulu apakah barisan tersebut merupakan barisan geometri. Nah, jadi kita lihat nih rasionya, apakah dia memiliki rasio yang konstan. Ini untuk mencari rasio tadi, suku ke K ditambah 1 dibagi suku ke K, sehingga 10 dibagi 5 sama dengan 20 dibagi 10, sama dengan 40 dibagi 20, sama dengan 80 dibagi 2. 80 dibagi 40 menghasilkan 2. Oleh karena itu, barisannya memiliki rasio konstan, sehingga barisan ini merupakan barisan geometri. Nah, tadi kan suku pertamanya A. Jadi, dengan menggunakan rumus sebelumnya yang sudah kita dapatkan, di mana UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurang 1. Sehingga untuk mencari U9, yaitu sama dengan 5 dikali 2 pangkat 9 dikurang 1, sama dengan 5 dikurang 2 pangkat 8, sehingga menghasilkan 1280. Selanjutnya kita masuk ke materi suku tengah barisan geometri. Seperti suku tengah barisan aritmetika, adik-adik kita cukup meninjau barisan geometri yang banyak sukunya ganjil. Misalkan diberikan barisan geometri U1, U2, U3 sampai UN untuk setiap bilangan ganjil N, suku tengah dari barisan geometri tersebut adalah suku ke T dengan T sama dengan N dikurang 1 per 2. Oleh karena itu, UT sama dengan UN ditambah 1 per 2 sama dengan AR dipangkatkan N ditambah 1 per 2 dikurang 1 menghasilkan AR dipangkatkan N dikurang 1 per 2. Nah, kita perhatikan juga bahwa U1 dikalikan UN itu sama dengan A dikali AR pangkat N dikurang 1 sama dengan A pangkat 2 dikali R pangkat N dikurang 1. Sehingga kita dapat menuliskan AR N dikurang 1 per 2 itu dipangkatkan 2. Ini kan AR N dikurang 1 per 2 ini kita lihat di atas, ini sama dengan UT, sehingga AR N dikurang 1 per 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan UT kuadrat. Sehingga suku tengah dari barisan geometri dengan banyak sukunya ganjil adalah UT sama dengan positif negatif akar dari U1 dikali UN. Nah, kenapa di sini ada kondisi bahwa dia positif dan dia itu negatif? Nah, karena UT ini tunggal ya, jadi kita akan mencari kondisi apa yang menyebabkan UT bernilai positif dan atau bernilai negatif. Tentunya jika R lebih dari 0 pasti UT lebih dari 0, sehingga UT sama dengan akar dari U1 dikali UN. Oleh karena itu, sekarang kita akan meninjau kasus untuk R yang kurang dari 0. Nah, perhatikan juga jika U1-nya itu lebih dari 0, maka setiap sukunya atau setiap suku ganjil pada barisan geometri tersebut bernilai positif dan setiap suku genapnya akan bernilai negatif. Oleh karena itu, apabila T ganjil, maka UT sama dengan akar U1 dikali UN. Dan apabila T genap, maka UT sama dengan negatif akar dari U1 dikali UN. Kemudian jika U1 kurang dari 0, maka setiap suku ganjil pada barisan geometri tersebut bernilai negatif, dan setiap suku genapnya bernilai positif. Oleh karena itu, apabila T ganjil, maka UT sama dengan negatif akar dari U1 dikali UN. Dan apabila T genap, maka UT sama dengan akar dari U1 dikali UN. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mengerjakan soal terkait dengan suku tengah dari barisan geometri ya. Jadi soalnya di sini diberikan barisan geometri negatif 2, 6, negatif 18, 36 sampai negatif berapa ini? 118.098 ya. Nah, tentukan nilai dari suku tengah barisan tersebut. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui banyak suku pada barisan geometri tersebut berapa. Kemudian kita ketahui tadi U1-nya itu negatif 2, sehingga untuk mencari rasionya yaitu 6 per negatif 2, yaitu negatif 3. Nah, karena di sini kan yang ditanyakan merupakan nilai dari suku tengah barisan tersebut. Nah, jadi kita di sini akan mencari M-nya itu berapa.
Ini salah ya adik-adik, maksudnya di sini adalah yang U11 ini UN. Jadi untuk mencari UN itu kan sama dengan AR dipangkatkan N dikurang 1. Nah tadi kan UN-nya itu yang ini ya, paling ujung ini, kemudian A-nya itu negatif 2 dan rasionya itu negatif 3. Dan kita masukkan sesuai rumus akan menghasilkan N itu 11. Nah berarti barisan tersebut memiliki banyak suku ganjil sehingga pastinya memiliki suku tengah. Karena U1-nya tadi negatif dan U11-nya itu atau UN-nya itu negatif, maka dengan rumus sebelumnya, maka UT sama dengan positif negatif akar dari negatif 2 dikalikan 118.098 sehingga menghasilkan ini kan tadi diakarkan ya, positif negatif 486. Nah, kita perlu meninjau lagi nih. Ini kan ada 2 kasus ya. Ini kan R-nya tadi merupakan R-nya kurang dari 0. Nah, karena T-nya itu genap dan U1-nya negatif 2, di mana negatif 2 ini kurang dari 0, maka kita pilih UT-nya yang positif. Jadi seperti itu ya. Ya, selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi penyisipan barisan geometri. Nah, jadi kita dapat menyisipkan suatu barisan geometri dengan banyak suku K di antara dua bilangan real K0, X, dan Y. Di sini kita tinjau X sebagai suku pertama dari barisan geometri hasil penyisipan dan Y sebagai suku akhirnya. Oleh karena itu, banyak suku dari barisan geometri baru hasil penyisipan ini adalah K ditambah 2. Nah, misalkan rasio dari barisan geometri baru ini adalah R aksen, maka rumus suku ke N adalah UN sama dengan X dikali R aksen dipangkatkan N dikurang 1. Karena Y adalah suku ke K ditambah 2, maka U K ditambah 2 sama dengan Y sama dengan X dikalikan R aksen dipangkatkan K ditambah 2 dikurang 1. Sehingga nantinya kita akan menemukan rasio baru, yaitu R aksen sama dengan 4 pangkat dari K ditambah 1 X per Y. Sehingga rumus untuk mencari rasio barisan geometri baru hasil penyisipan yaitu di formula 3.3 ya. Nah, jadi langsung saja ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya di sini yaitu di antara bilangan 2 dan 4096 akan disisipkan sebanyak 10 bilangan yang membentuk barisan geometri. Tentukan rasio dari barisan hasil penyisipan tersebut. Tentukan juga nilai suku kelima dari barisan tersebut. Nah, dengan menggunakan rumus yang sudah ditemukan tadi, maka R aksennya itu didapatkan yaitu 2. Nah, perhatikan bahwa suku pertama barisan hasil penyisipan tersebut adalah 2 dan rasionya 2. Oleh karena itu, rumus suku PN-nya adalah UN sama dengan 2 dikali 2 dipangkatkan N dikurang 1, sehingga menghasilkan 2N. Berarti suku kelimanya U5 sama dengan 2 pangkat 5, yaitu sama dengan 32. Mudah ya adik-adik. Kemudian kita lanjutkan ke deret geometri. Ini deret geometri adalah penjumlahan suku-suku berurutan dari bilangan geometri. Biasanya jika kita ingin mencari jumlah N suku pertama dari barisan geometri, oleh karena itu sama seperti barisan aritmetika ya, kita akan mencari N sebagai jumlah N suku pertama dari barisan geometri tersebut. Nah, objektifnya jika kita ingin mencari rumus dari Sn, jadi Sn menurut definisi tadi adalah Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Itu sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah sampai seterusnya AR pangkat N dikurang 1. Nah, kemudian kita kalikan ruas kanan dengan ruas kiri itu dengan R, sehingga menghasilkan R Sn sama dengan AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah sampai seterusnya ditambah AR pangkat N. Nah, kemudian kita kurangkan Sn dikurang R Sn, sehingga menghasilkan A dikali 1 per R pangkat N dibagi 1 per R.
Nah, kita juga dapat menuliskan seperti ini ya adik-adik, sehingga jika jumlah n suku pertama dari suatu barisan geometri ini ada dua kasus, yaitu untuk Sn yang pertama yang di kiri ini atau yang Sn di kanan ini. Nah, untuk yang di kiri ini apabila R-nya itu kurang dari 1, dan yang di kanan ini apabila R-nya itu lebih dari 1. Kemudian contohnya, yaitu contoh soalnya diberikan barisan geometri 3, 9/4, 27/16, 81/64. Tentukan jumlah 6 suku pertamanya. Nah, perhatikan bahwa suku pertamanya adalah 3 dan rasionya yaitu 9/4 dibagi dengan 3, yaitu 3/4. Dengan menggunakan rumus yang sebelumnya sudah kita temukan tadi, sehingga diperoleh Sn-nya itu seperti ini. Dan untuk mencari jumlah 6 suku pertamanya, yaitu caranya seperti ini, menghasilkan seperti ini adik-adik. Langsung saja. Kemudian deret geometri tak tunggal. Nah, pada bagian sebelumnya kita tahu bahwa apabila R-nya itu kurang dari 0, nilai mutlak R-nya kurang dari 0, maka berlaku limit N menuju tak hingga R pangkat N sama dengan 0. Nah, dari rumus yang tadi, kita punya rumus yang seperti ini. Nah, ruas paling kiri dari persamaan terakhir dapat kita tuliskan sebagai S tak hingga, sehingga S tak hingga sama dengan limit N menuju tak hingga Sn sama dengan A dibagi 1/R. Ini contoh soalnya. Yang terakhir ya adik-adik. Deret geometri tak hingga. Diberikan barisan geometri 5, -2, 4, 5, -824. Ini 45, kemudian ini negatif. Ini salah ya adik-adik, ini 4/5, kemudian ini 8/25. Tentukan nilai dari deret tak hingganya. Nanti PowerPoint-nya akan saya revisi adik-adik. Nanti saya akan buatkan link Google Drive untuk kalian bisa mendownloadnya. Nah, jadi untuk menyelesaikannya kita cari rasionya. Jadi rasionya kan ini rasionya negatif 2/5 ya. Ini kan negatif 2 dibagikan 5, dibagi 5. Karena nilai mutlak dari R-nya itu kurang dari 1, sehingga nilai mutlak dari negatif 25 itu kan sama dengan 25 dikurang 1. Maka deret tak hingganya itu, maksudnya ini 2/5 ya, negatif 2/5. Ini 2/5. Sehingga deret tak hingganya itu konvergen, sehingga kita dapat mengetahui hasilnya. Kita juga tahu bahwa suku pertamanya adalah 5 atau A-nya itu sama dengan 5. Nah, oleh karena itu berdasarkan rumus tadi, rumus sebelumnya, sehingga deret tak hingganya S tak hingganya sama dengan 5/1 dikurang negatif dikali 1 dikurang negatif 2/5, sehingga 5/7/5, sehingga menghasilkan 25/7. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan ya adik-adik. Jadi di sini sebelum itu di sini ada link untuk evaluasi atau kuis kalian ya. Jadi di sini saya membuat kuisis. Nanti jika kalian semua sudah siap semuanya dalam satu kelas, nanti saya akan memberikan kode ke kalian ya. Nanti saya akan tuliskan di papan tulis. Ini linknya. Kemudian nanti kalian masuk dengan nama kalian. Kemudian kodenya akan saya berikan jika ingin memulai kelas. Nah, demikian tadi media penjelasan mengenai media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.